Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terima kasih buat seluruh kawan-kawan yang kembali mampir di channel kami, di channel Bang Sulay Official. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar kalau memang konten ini memberikan manfaat buat kalian semua. Hari ini saya mencoba menjawab pertanyaan yang sering diberikan kepada kami tentang bagaimana hukumnya perempuan yang hamil di luar nikah, boleh atau tidak dinikahkan. Kawan-kawan sekalian, hari ini hamil di luar nikah bukan hal yang mengherankan, karena begitu banyak hari ini orang yang berpacaran lalu kemudian terjadi sebuah perzinahan, pada akhirnya sang wanita hamil di luar nikah, lalu kemudian mereka dinikahkan. Boleh atau tidak di dalam Islam? Imam Syafi'i membolehkan menikah seorang wanita yang hamil di luar nikah, lalu dia menikah, tapi dengan satu catatan. Perhatikan kemarin. Maaf, andai memang nama yang tertulis di atas bukan kesengajaan, karena ini untuk memudahkan kita semua memahaminya, Bapak Ibu sekalian. Saya kasih contoh. Seandainya ada seorang laki-laki berpacaran dengan seorang perempuan. Laki-laki itu kita contohkan namanya Andi, berpacaran dengan seorang wanita bernama Cici. Lalu kemudian ketika pacaran, perempuan ini hamil, Cici ini hamil. Lalu kemudian mereka dinikahkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu dibolehkan. Tapi ada syaratnya. Perhatikan setelah itu. Ketika mereka menikah, selesai mereka menikah, kemudian lahir anaknya. Anaknya ini laki-laki. Anak pertama ini laki-laki, namanya Iwan. Namanya Iwan, laki-laki. Lalu kemudian anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, keempat perempuan. Ya. Lalu bagaimana posisi Iwan? Dengarkan. Iwan ini ketika meninggal ayahnya, Andi meninggal, Iwan tidak termasuk penerima ahli waris dari Andi. Mengapa? Karena Andi adalah ayahnya secara biologis, tapi bukan ayahnya yang diakui sah secara agama. Itu poin pertama. Poin kedua, apabila suatu hari nanti Andi meninggal dunia, lalu kemudian Iwan, Wati, Putri, Irma, mereka semua ini sudah besar, lalu kemudian Wati atau Putri atau Irma hendak menikah, lalu kemudian ayahnya sudah meninggal dunia, ataunya juga sudah meninggal dunia, maka perwaliannya pindah kepada abang saudara kandungnya. Tetapi Iwan dalam posisi yang berbeda. Iwan tidak boleh menjadi wali nikah bagi adik-adiknya yang perempuan. Mengapa? Karena mereka hanya saudara seibu, mereka tidak saudara seayah. Baik, Bapak Ibu, para pendengar semuanya, kita contohkan ke yang kedua. Andai ada seorang laki-laki namanya Andi, pacaran dengan seorang perempuan namanya Cici. Ketika pacaran, Cici hamil. Lalu kemudian mereka menikah. Ketika mereka menikah, lahir anak, katakan saja anak pertama perempuan namanya Wati. Anak yang kedua laki-laki namanya Iwan, Surya, dan juga Indra. Ketiganya laki-laki. Lalu bagaimana hukum posisi Wati? Yang pertama, kejadiannya sama seperti tadi si Iwan, andai anak pertama itu laki-laki, bahwa anak luar nikah tidak termasuk penerima ahli waris dari ayahnya andai Andi meninggal dunia. Mengapa? Karena dia hanya ayah yang diakui secara biologis, tapi ayah tidak diakui sah secara agama. Poin kedua, apa yang terjadi pada Wati? Andai 20 tahun kemudian, atau ketika Wati beranjak dewasa, lalu kemudian Wati ini hendak menikah. Wati hendak menikah, maka ingat, dalam hukum agama, tidak boleh Andi menjadi wali nikahnya. Mengapa? Karena Andi bukanlah ayah yang sah diakui secara hukum agama. Andi tidak boleh jadi wali nikahnya, Iwan tidak boleh, Surya tidak boleh, Indra tidak boleh. Lalu siapa yang menjadi wali nikahnya? Maka dia wajib menikah dengan wali hakim. Jadi kawan-kawan sekalian, ingatkan kepada jiran tetangga kita atau saudara-saudara kita yang mungkin mereka
terjadi kejadian seperti ini, hamil di luar nikah, kemudian mereka dinikahkan, maka ingat, ketika posisi anak pertama laki-laki ataupun perempuan sudah kita jelaskan pada video yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.